Bab 261, Putra yang cantik terbangun. Semua ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Jika Kaisar Iblis Besar Jing Feng berada di masa jayanya, dia pasti akan membuat percobaan. Apa Dewa Laut yang tiba-tiba ini? Apa hubungannya dengan kota Keri? Tapi lawan tampaknya tidak membidiknya, tetapi pada pertempuran antara dia dan Raja Iblis Besar Merak. Apakah itu ancaman atau sesuatu yang lain? Mungkinkah Laut Biru yang tak berujung memiliki tuannya sendiri? Auranya begitu kuat, Kaisar Iblis Agung Jing Feng jelas merasa bahwa itu adalah tekanan di atasnya, dan sosok itu sekarang sepertinya hanya proyeksi dirinya. Raja Iblis Merak hebat juga sama anehnya. Saat memadamkan api yang menyala di mahkota emas, dia berpikir dalam hati, kapan klan laut memiliki keberadaan yang begitu kuat. Sebagai kota terdekat dengan Laut Cina Timur, kota ini masih berinteraksi dengan makhluk-makhluk di Laut Biru yang tak berujung, tetapi sepertinya tidak ada dewa laut seperti itu di Laut Biru yang tak berujung. Kedua pembangkit tenaga listrik itu sama-sama bingung di hati mereka, tetapi api sebenarnya yang telah dipukul sebelumnya secara bertahap digantikan oleh alasan, terutama Kaisar Setan Besar Jing Feng. Dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkan wanita yang paling dicintainya, dan dipromosikan ke tingkat Kaisar Iblis Besar. Terlebih lagi, luka yang diderita oleh Great Demon King Meakok saat ini jauh lebih serius daripada dia, belum lagi apakah dia akan mati nanti, setidaknya bahkan tidak akan pernah ingin dipromosikan ke level Great Demon King di tahun-tahun sebelumnya, seluruh hidupnya. Dan yang dia miliki adalah waktu, dan setelah kultivasinya stabil, ada juga peluang untuk membersihkan lawan. Saat langit menyatu, Raja Iblis Besar Crystal Phoenix kembali berubah menjadi penampilan manusia, sangat tampan bahkan beberapa sosok wanita memiliki wajah yang sangat dingin. Melihat Raja Iblis Besar Merak, ada sedikit sarkasme di sudut-sudutnya mulut, saya di sini hari ini, tetapi saya akan kembali lagi. Saya akan melaporkan ke pengadilan leluhur tentang kolusi Anda dengan klan laut. Tunggu penjelasannya. The Great Demon King Peacock tidak banyak bicara, cahaya perak yang menyelimuti seluruh kota Keri dengan cepat memudar, dan berubah menjadi bentuk manusia lagi, menghilang di tengah kerlap-kerlip cahaya perak. Pergi, Kaisar Iblis Agung Jing Feng berteriak dengan dingin. Di kota Keri, Pegasus Speeding Car melayang ke udara, membawa seluruh konvoi ke langit, dan membawa pergi Kaisar Iblis Jing Feng. Aku akan kembali, suara Kaisar Iblis Agung Jing Feng bergema di seluruh kota Keri. Pada saat yang sama, mereka berputar-putar di sekitar toko teh susu di Nakali Square. Di kota Keri, sampai saat ini, tidak ada suara napas yang sesak. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang kembali ke akal sehat mereka saat ini. Perasaan kematian yang berlalu membuat semua orang di kota Keri dipenuhi dengan getaran yang menyentuh hati. Di rumah Tuan Kota, pada saat ini, bahkan lebih sunyi. Tidak peduli itu adalah ras iblis merak atau ras utama kota Keri, tidak ada yang bersorak. Semua ras iblis merak yang hadir pucat. Karena Raja Iblis Merak menggunakan keberuntungan leluhur klan Iblis Merak ketika dia bermain melawan Raja Iblis Crystal Phoenix sebelumnya, dan keberuntungan leluhur ini mempengaruhi seluruh ras. Kaisar Iblis Agung Jing Feng tidak kalah, tetapi pergi karena berbagai alasan, mengatakan bahwa dia takut, atau dia tidak ingin kehilangan keduanya. Siapa yang bisa menghentikannya lain kali? Keberuntungan leluhur terbakar, dan tidak ada yang tahu tingkat keparahan cedera Raja Iblis Merak. Bagaimana dengan Raja Iblis Crystal Phoenix lain kali kembali? Siapa yang bisa menghentikannya? Raja Iblis Rusa Lingki menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini adalah akhir dari masalah hari ini. Saya akan menunggu untuk memahami sentimen orang-orang sesegera mungkin, memperbaiki bangunan, dan menghitung situasi di kota. Setan besar Raja Jing Feng dengan gegabah melancarkan serangan ke kota Keri, mengikuti aturan pengadilan leluhur. Terlepas dari ini, mengancam keselamatan seluruh kota, saya yakin akan menuntut pengadilan leluhur. Raja Iblis mengangguk satu demi satu. Meskipun ini bisa dikatakan, tidak peduli seberapa terpencil kota Keri, itu juga salah satu kota utama. Itu melanjutkan keberuntungan klan monster. Jika kota utama rusak sebelumnya, itu adalah masih belum diketahui berapa banyak makhluk yang akan mati, ini tidak pernah diizinkan oleh istana leluhur. Tetapi hal yang sama, bagaimanapun, tidak menyebabkan konsekuensi seperti itu, dan orang yang terlibat adalah salah satu Kaisar Iblis Besar, dan paling-paling dia hanya dihukum ringan. Tetapi hal-hal harus dilakukan, setidaknya untuk mencegah Kaisar Iblis Agung Jing Feng kembali dalam waktu singkat, dan itu dapat dianggap sebagai kesempatan bagi kota Keri untuk bernafas.
Wang Han dan Wang Yu, dua Raja Iblis besar dari suku Merak, saling memandang, cahaya perak berkedip, dan mereka pergi pada saat yang sama. Mereka harus menentukan situasi Raja Iblis Merak sesegera mungkin. Meskipun keduanya adalah Raja Iblis hebat, tulang punggung sebenarnya tetaplah itu. Kota Kerry, Plaza Kerry. Toko teh susu Mei Gongzi tidak memiliki pelanggan saat ini, bahkan semua toko tidak memiliki pelanggan saat ini. Adegan yang tampaknya menghancurkan dunia membuat semua orang takut, yang berani berada di luar saat ini. Sukin menatap langit dengan kosong, langit yang menjadi cerah kembali tidak bisa menghilangkan kabut di hatinya. Dia kembali, dia bilang dia akan datang lagi, itu untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia telah menjadi Raja Iblis hebat. Mereka bertengkar lagi setelah semua. Keduanya kalah. Pada saat ini, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Sebagai manusia, mungkin, dia seharusnya bahagia. Namun, pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, mengapa ada sedikit kegembiraan di hatinya. Dia tidak bisa tidak memikirkan malam itu lagi, malam yang akan dia ingat selamanya. Dia pergi, itu datang. Pegunungan Kerry. Ketika Mei Gongzi bangun dengan santai, dia mendapati dirinya berbaring di tempat tidur gantung. Kedua ujung hamok dihubungkan dengan dua pohon besar. Tempat tidur gantung itu sendiri terbuat dari bambu. Bambu tebal dipotong dari satu sisi dan kemudian dibagi menjadi potongan-potongan bambu yang tidak terputus sepenuhnya. Kedua ujungnya terhubung dan strip dibelah di tengah untuk membiarkannya terbuka dari tengah. Ada daun besar di atasnya, berbaring di atasnya dengan mulus dan nyaman, tanpa terganggu oleh kelembaban di tanah. Masih tertutup sehelai pakaian, dan udara segar bercampur dengan kelembapan khas pegunungan masih tertinggal di ujung hidungnya. Tidak ada ketidaknyamanan di tubuhnya, tetapi sedikit lebih energi. Kamu sudah bangun. Sebuah suara yang familiar terdengar. Putra cantik itu berbalik dan duduk. Melihat pria bertopeng, dia menyalakan api unggun. Saat itu larut malam, tetapi api unggun mengusir nyamuk dan kelembapan dan membawa kehangatan. Tuan Muda Mei melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok lain. Semuanya tampak sangat normal. Di mana Raja Iblis Gagak Gelap? Dia bertanya. Sura tersenyum dan berkata, pergi. Setelah kamu tidak sadar, aku ingin membawamu pergi. Itu mengejarmu. Ketika aku tidak bisa menahannya, pertempuran atas kota Kerry berakhir. Bagaimana situasinya? Mei Gongzi bertanya dengan gugup. Sura berkata, ini kerugian bagi kedua belah pihak. Cedera Raja Iblis Merak akan lebih serius. Itu telah melukai akar, tidak optimis. Tetapi cedera Raja Iblis Jing Feng tidak ringan, saya takut bahwa itu juga perlu tumbuh. Waktu untuk memulihkan diri, setidaknya untuk saat ini, kota Kerry cukup stabil di sana. Putra cantik itu menarik napas panjang, matanya mengalir di matanya yang indah, dan dia memandang Shuro dan berkata, terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Sura tersenyum sedikit dan berkata, ini keberuntungan. Bagaimana kamu bisa berada di sisiku untuk menyelamatkanku tepat waktu? Bagaimana kamu tahu bahwa aku ditangkap oleh Raja Iblis Gagak Hitam? Mei Gongzi bertanya tiba-tiba. Keraguan ini telah menghantuinya untuk waktu yang sangat lama. Shuro berkata, kamu akan tahu di masa depan, tapi aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Putra cantik itu sedikit mengernyit, dan melompat dari tempat tidur gantung, kamu sangat misterius. Aku tidak suka caramu menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekormu. Shuro berkata, ini untuk melindungi diriku sendiri. Ini juga untuk melindungimu. Tentu saja dia tidak akan mengatakan kalimat berikut. Tuan Muda Mei terdiam. Dia menatap api unggun dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia dengan sungguh-sungguh berkata, aku akan kembali. Karena Kaisar Iblis Agung Jing Feng telah mundur, mereka pasti akan datang kepadaku. Oke, sampai jumpa. Sura tidak mau tinggal. Dia memadamkan api unggun di depannya. Pergi jauh-jauh ke sekitar Kerry Cholege sebelum Sura berhenti. Pergi? Akademi seharusnya sangat aman, bisik Sura. Mei Gongzi meliriknya, matanya sedikit lebih rumit, dan sosoknya berkedip di detik berikutnya, dan dia berjalan menuju Kerry Cholege. Bab 262, semuanya berharga untuknya. Saat dia melihatnya pergi, mulut si Uluo sedikit terangkat, tubuhnya sedikit bergoyang saat ini, dan matanya jelas redup. Apakah itu layak? Tentu saja itu sepadan, baginya, semuanya sepadan. Dia berjalan kembali gunung dengan beberapa langkah berat. Hari ini, baginya, adalah hari paling berbahaya sejak dia datang ke dunia ini.
Itu juga pertama kalinya dia menggunakan pengetahuan spiritualnya. Meskipun kekuatan kesadaran ilahi hampir sepenuhnya dikosongkan, meskipun pada akhirnya dia hampir tidak dapat mendukungnya. Pada saat ini, hanya jejak kesadaran spiritual yang tumbuh yang tertinggal, seperti lilin yang ditiup angin, tetapi dia tidak menyesalinya sama sekali. Melepas topeng, Sura berubah kembali menjadi Tang San lagi. Dia tidak sepenuhnya rileks sampai dia kembali ke kamarnya di Akademi Penebusan. Seluruh tubuh lemas, dan nafas dalam tubuh tidak teratur. Mengambil napas dalam-dalam, Xuan Tiangong nyaris tidak bekerja, mengkondisikan tubuh. Setelah tali tegang di hatinya dilonggarkan, kelelahan yang intens membuatnya tertidur dengan cepat, tetapi dia tahu bahwa dia belum bisa tidur saat ini. Begitu Anda tertidur, mungkin saja kesadaran ilahi akan benar-benar padam. Oleh karena itu, ia hanya dapat memegang tubuhnya, menjaga dirinya dalam keadaan sadar, mengoperasikan kekuatan misterius secara diam-diam, memobilisasi jiwa dan inti spiritual secara diam-diam, berkomunikasi satu sama lain, dan memelihara dirinya sendiri. Menghadapi Raja Iblis tingkat dewa, bahkan jika dia memiliki 1000 metode, dia tidak bisa menjembatani kesenjangan kepribadian. Oleh karena itu, ketika Raja Iblis Gagak Gelap mengambil Mei Gongzi, dia sudah memutuskan untuk menyelamatkan Mei Gongzi bahkan jika dia menggunakan kesadaran spiritualnya. Karena pada saat itu, dia tidak bisa menilai bahaya apa yang akan terjadi pada Mei Gongzi setelah dibawa pergi. Meskipun dia kemudian menilai beberapa situasi, tidak ada keraguan bahwa mengambil Mei Gongzi adalah pilihan terbaik. Kekuatan dan kebijaksanaan Mei Gongzi juga menilai ini, jadi dia memilih untuk melarikan diri sejak awal. Raja Iblis Gagak Gelap gagal mengejar. Mengandalkan akal ilahi dan kemampuan Kaisar Perak Biru, Tang San dengan mudah menyembunyikan napas dirinya dan putra cantiknya. Saat itu dia menghela nafas lega, merasa tidak perlu lagi menggunakan ilmu spiritualnya. Duduk saja di gunung dan saksikan pertarungan harimau. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa dia tidak bisa. Karena pertarungan antara Raja Iblis Agung Crystal Phoenix dan Raja Iblis Agung Merak telah mengancam seluruh kota Keri. Bagaimanapun juga, Raja Iblis Besar Merak adalah ayahnya, bahkan jika semua ayah dari ras iblis harus dibunuh, tetapi itu juga ayahnya. Dan masih ada ibunya di Keri Square. Dilihat dari situasinya, jika kota Keri jatuh ke tangan Kaisar Iblis Agung Jing Feng, semua yang dia hadapi sekarang akan diubah dan dihancurkan, dia tidak mau terjadi sebelum dia mencapai tingkat dewa. Terlebih lagi, tujuan utama Mei Gongzi adalah untuk dapat menggantikan Raja Iblis Merak, dengan demikian mengendalikan klan Iblis Merak, dan mendapatkan sebidang tanah murni dan ruang hidup bagi umat manusia. Oleh karena itu, dari sudut manapun, situasi saat ini di kota Keri tidak dapat diubah, dan Kaisar Iblis Agung Jing Feng juga tidak dapat berhasil. Kedatangan kedua Raja Iblis Gagak Gelap sengaja dibuat tertarik oleh Tang San. Dialah yang berinisiatif melepaskan perisai dirinya dan aura putra cantiknya, yang menarik Raja Iblis Gagak Kegelapan. Mengilhami sedikit kesadaran ilahi itu, dia pasti bisa memberi dirinya nafas kehidupan masa lalu untuk sementara, tetapi dia tidak memiliki energi yang dibutuhkan untuk mendukung nafas ini. Raja Iblis Gagak Gelap yang melarikan diri dari kota Keri adalah pilihan terbaik. Untuk mempertahankan paksaan Seagot di Keri City, selain kesadaran ilahi yang dia konsumsi, itu juga dukungan dari energi dan darah spiritual Dark Crow Demon King. Dengan napas kesadaran spiritualnya, itu sudah cukup untuk menekan Raja Iblis tingkat dewa. Di sisi lain kota Keri, terkejut. Penangkal yang diluncurkan sebelum kedua belah pihak akan benar-benar kalah, dan bahkan salah satu dari mereka akan mati, sudah cukup untuk membuat kedua belah pihak menghilangkan ide untuk terus bertarung. Tetapi semua ini dengan mengorbankan pengetahuan spiritualnya. Ini menghabiskan terlalu banyak energi untuknya. Jika bukan karena tali yang menjaga putra cantik itu, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Kali ini konsumsi kesadaran spiritual, saya khawatir itu tidak akan dipulihkan dalam 1 atau 2 tahun. Butuh waktu lama untuk pemanasan. Tentu saja, kekuatan melahap darah Raja Iblis Gagak Gelap di tingkat dewa juga memiliki manfaat tertentu baginya, sangat meningkatkan kekuatan tubuhnya, dan Xuan Tiangong juga telah banyak maju di tahap ke-7. Ini masih terjadi di mana sebagian besar energi dikonsumsi oleh tekanan Poseidon. Akhirnya hasil akhirnya bagus. Dari Raja Iblis Gagak Gelap, dia juga mendapatkan tas penyimpanan yang dibawa oleh Raja Iblis tingkat dewa, yang berisi banyak barang bagus. Tapi sekarang dia tidak punya waktu untuk membersihkan. Malam ini, seluruh kota Keri tidak damai.
Keberadaan Great Demon Sovereign belum diketahui berapa tahun tidak bergerak di depan orang biasa, tetapi kali ini tidak hanya bergerak, tetapi diarahkan ke kota Kerry, dan diarahkan ke Peacock Demon yang telah menjaga kota Kerry selama ratusan tahun keluarga. Ini pasti akan menyebabkan kegemparan di kota Kerry, dan bahkan menyebabkan pengaruh yang tak terukur di seluruh kekaisaran Tianyu. Yang paling penting adalah bahwa hasil akhir dari pertempuran ini bukanlah bahwa Kaisar Iblis Besar Jing Feng menang, setidaknya di permukaan, kedua belah pihak adalah akhir yang kalah-kalah. Raja Iblis Hebat merak dari kota Kerry sebenarnya memblokir serangan Raja Iblis Hebat. Hal ini menyebabkan banyak bangsawan di kota Kerry untuk memeriksa kembali kekuatan ras Iblis Merak. Pada saat yang sama, pengadilan leluhur pasti akan bereaksi. Jika Raja Iblis Agung Crystal Phoenix memenangkan pertempuran ini, dan hilangnya Raja Iblis Agung Naga Es dapat digunakan untuk menutupi, penindasan tersebut dapat menempatkan banyak tuntutan pada klan Iblis Merak, sehingga mengambil kota Kerry dalam satu gerakan. Tapi masalahnya adalah bahwa Kaisar Iblis Agung Jing Feng tidak menang kali ini, dan dia dipukul dengan keras. Secara alami, dia tidak bisa mengatakan ini sendirian. Lebih penting lagi, di dunia klan monster, dia selalu menggunakan kekuatannya. Untuk rasa hormat, kekuatan harus di atas akal. Tanpa kekuatan, tidak ada modal yang masuk akal, dan Great Demon King Merak mengandalkan pembakaran kekayaan leluhur, dan dia dengan keras kepala memukul Great Demon King Crystal Phoenix. Selain itu, penampilan terakhir dari pria kuat yang mengerikan yang tampaknya berasal dari Laut Bayangan itu pasti akan membuat Ancestral Court memandang kota Kerry secara berbeda. Perubahan yang akan terjadi selama periode ini pasti banyak. Kaisar Iblis Agung Jing Feng baru saja menjadi kaisar untuk menekan kota Kerry adalah waktu terbaik. Jika kesempatan ini terlewatkan, atau penindasannya gagal, pikirkan lagi. Hal ini tidak begitu mudah untuk melakukannya lagi. Bagaimanapun, ras Iblis Merak bukannya tanpa sekutu di istana leluhur, ketika mereka menunjukkan kekuatan yang cukup, hak alami untuk berbicara juga akan kembali. Pengaruh dari peristiwa ini baru saja dimulai sejak perang berakhir, dan itu akan memiliki dampak yang sangat luas untuk waktu yang lama. Dini hari, saat mentari pagi terbit lagi saat fajar, segalanya tampak kembali tenang. Hanya bangunan rusak di kota Kerry yang masih tersisa setelah pertempuran yang menghancurkan bumi kemarin. Akademi Penebusan. Dubai berdiri di atap rumahnya, melihat ke timur jauh, diam-diam mengolah mata rubah langit. Mata Tianhu tingkat kelima membuatnya tampak telah melihat dunia lain, dan dia semakin bisa benar-benar merasakan perubahan yang dibawa oleh garis keturunan dewa monster tingkat atas ini. Bahkan temperamen seluruh orang tampaknya benar-benar terlahir kembali. Dibandingkan sebelumnya, dia lebih percaya diri, dan temperamennya juga berbau debu. Selama dia tidak berbicara atau berbicara, dia terlihat seperti anak muda yang cantik dengan temperamen yang halus. Sosok itu berkedip, dan ada satu orang lagi di sampingnya, itu adalah Tang San. Tidak jauh, di atap di sebelahnya, kampung halaman, Cheng Zicheng, dan Wu Bingji juga naik ke atap satu demi satu. Sekarang seluruh tim mereka dapat dikatakan bahwa semua anggota mengolah murid sihir ungu, dan mereka semua memiliki hasil yang baik. Sangat membantu bagi mereka masing-masing untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Bab 263, Akademi Keselamatan ditutup. Dubai melirik Tang San, dan berkata dengan suara rendah, "Xiao Tang, mengapa wajahmu sedikit jelek? Apakah sesuatu terjadi? Atau apakah saya takut dengan pertempuran tadi malam? Saya sedang mencari Anda pada waktu itu, Anda tidak di kamar, apa yang kamu lakukan?" Tang San menggelengkan kepalanya, "Bukan apa-apa, aku masih di Kericol Lege saat itu." Reading Bai berkata dengan ekspresi kerinduan, "Itu terlalu kuat, itu benar-benar terlalu kuat. Sulit membayangkan bahwa kekuatan Dewa Iblis bisa begitu kuat. Ini adalah ranah yang ingin saya kejar." Tang San meliriknya dan berkata, "Jangan terlalu memikirkannya. Kamu bisa mencapai peringkat ke-7 terlebih dahulu, mari kita bicarakan." Dubai dengan bersemangat berkata, "Anda tidak tahu seberapa bagus saya sekarang. Saya telah mencoba berkali-kali dan menemukan bahwa saya telah mampu mengubah keberuntungan dari area kecil di bawah pengaruh saya. Memberkati keberuntungan pribadi saya. Ada juga peningkatan, dan yang lebih penting, saya tidak hanya bisa memberikan keberuntungan, tetapi juga membawa nasib buruk yang lebih kuat kepada pihak lain, hehe. Jika ini digunakan untuk menggoda orang, itu adalah keterampilan magis." Mendengarkan narasinya, Tang San memiliki keinginan untuk menutupi wajahnya.
Jika Raja Iblis Agung Rubah Langit tahu bahwa Anda menggunakan mata rubah langit untuk mengolok-olok orang, saya ingin tahu apakah Anda akan menamparkan Anda sampai mati. Tidak, itu pasti. Mengenai efek mata Tianhu Orde kelima, dia secara alami lebih jelas daripada membaca Bai. Lagi pula, dia harus bereksperimen lebih awal daripada membaca Bai. Dan mereka semua telah digunakan untuk membunuh Flash Leopard King. Setelah semua orang selesai mengolah mata setan ungu, mereka menerima pemberitahuan dari guru ketika mereka pergi untuk sarapan. Semua siswa akademi akan berkumpul untuk rapat nanti. Setelah makan malam, ketika Tang San dan yang lainnya datang ke halaman di luar, termasuk wali kota, Zhang Haoxuan, yang juga merupakan dekan sebenarnya dari Akademi Penebusan, Siru, Guan Longjiang, Mu Enxing, dan Mu Yunyu semuanya ada di halaman. 5 guru berbaris, dan wajah semua orang terlihat sangat serius. Tatapan Zhang Haoxuan menyapu wajah semua siswa, dan akhirnya berhenti di wajah Tang San. Melihat tatapan Tang San yang sedikit pucat, dia tidak bisa menahan cemberut, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Tak lama kemudian, semua siswa datang. Zhang Haoxuan berkata dengan suara yang dalam, semua orang seharusnya melihat pertempuran atas kota Keri kemarin. Menurut penilaian kami, itu karena konfrontasi antara Kaisar Iblis yang baru dipromosikan dan klan Iblis Merak. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita banyak. Mungkin Raja Iblis Merak Besar akan menderita lebih banyak kerusakan. Ini telah menyebabkan ketidakstabilan politik di kota Keri. Baru-baru ini, tidak ada yang diizinkan memasuki kota Keri untuk menghindari terpengaruh. Larangan sementara ditetapkan selama 3 bulan. Anda semua tinggal di akademi dan berlatih keras, dan semua pengalaman tempur sebenarnya yang Anda keluarkan akan dibatalkan untuk sementara. Kami akan mencari tahu situasi spesifiknya sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, penebusan didirikan untuk kebangkitan umat manusia, dan kalian semua melihatnya dalam pertempuran pertama kemarin. Itu adalah pertempuran di puncak dunia ini. The Great Crystal Phoenix Raja Iblis baru saja Kaisar Iblis Besar yang baru dipromosikan adalah yang terlemah di antara Kaisar Iblis Besar. Tapi level ini sangat tidak terjangkau bagi kita. Masing-masing dari kita masih dalam proses perjalanan panjang. Semua orang lebih banyak upaya harus dilakukan untuk biarkan kami suatu hari memiliki kesempatan untuk melawan mereka dan berjuang untuk kemanusiaan. Pikirkan tentang masa lalu Anda, pikirkan tentang rekan-rekan kita, dan kemudian lihat musuh yang begitu kuat, apalagi yang kita miliki. Mengapa tidak bekerja keras? Para siswa terdiam, mereka semua melihat pertempuran pertama kemarin, selain kejutan yang kuat, ada juga jantung berdebar yang kuat. Adegan menghancurkan langit dan bumi disebabkan oleh 2 monster kuat. Bahkan seluruh kota Keri hampir hancur karena tabrakan mereka. Dibandingkan dengan kekuatan besar yang menghancurkan dunia, apa kekuatan mereka saat ini? Kejutan bagi tim Tang San sangat jelas. Dalam periode baru-baru ini, apakah itu Wu Bingji, kampung halaman, atau Cheng Zicheng dan Dubai, basis budidaya telah membuat kemajuan besar. Ini juga membuat mereka merasa sedikit lebih sombong. Tapi melihat pertempuran kemarin, semua kebanggaan di hati mereka langsung dihaluskan, dibandingkan dengan kekuatan mengerikan itu, apa nilainya? Tatapan Zhang Haoxuan menyapu wajah setiap siswa lagi, dan akhirnya dia tenang. Sen berkata, kemarilah, kelas nanti. Tang San, kamu ikut denganku. Ya, Tang San setuju, dan mengikuti Zhang Haoxuan, yang berjalan pergi dengan cepat. Para siswa tidak bersantai sampai saat itu, saling memandang, hati mereka berat. Bahkan, ada lebih dari sekedar rasa depresi di hati mereka, bagaimana dengan beberapa guru. Dalam beberapa tahun terakhir, Akademi Penebusan telah berkembang dengan lancar, dan anak-anak telah tumbuh sangat pesat, terutama perubahan Tianhu di sekolah kulit putih dan perubahan waktu di kampung halaman. Ini adalah Dewa Iblis yang sangat kuat yang telah menjadi garis keturunan, dan mereka juga dapat membuat kemajuan besar ini membuat mereka semua saya melihat harapan. Namun, pertempuran kemarin membuat mereka semua merasa ketakutan. Bisakah kesenjangan yang begitu besar benar-benar dapat mengejar atau bahkan melampauinya? Dan keberadaan seperti itu bukanlah minoritas di antara dua ras peri. Tang San diam-diam mengikuti di belakang Zhang Haoxuan, dan berjalan kembali ke kediaman Zhang Haoxuan di kota perguruan tinggi. Menutup pintu, Zhang Haoxuan berbalik, menatap Tang San dengan mata terik, dan berkata, di mana kamu selama perang kemarin? Aku pergi mencarimu pertama kali, tetapi tidak menemukanmu.
Jangan bilang padaku kamu berada di Jia di kampus, aku pergi mencarinya dan bertanya pada Tuan Mao, kamu tidak ada di sana. Tang San tersenyum pahit, saya awalnya ada di sana. Kemudian Mei Jie dibawa pergi oleh beberapa Raja Iblis dari istana leluhur, dan saya sedikit khawatir tentang dia, jadi saya menindaklanjuti dan melihat-lihat. Kemudian perang pecah, dan paksaan yang mengerikan, saya tidak bisa bergerak ketika saya ditekan. Saya disegel di tempat yang dekat dengan kota Kerry dan kampus. Saya tidak akan bisa lari kembali sampai akhir perang. Zhang Haoxuan tidak ragu bahwa dia ada di sana, dan berkata dengan marah, apakah Anda dapat menindaklanjuti dan melihat semuanya? Itu Raja Iblis. Apakah mungkin Anda masih ingin melakukannya? Apa yang terjadi dengan putra cantik itu? Dia benar-benar dibawa pergi. Tang San berkata, saya melihat dari kejauhan bahwa dia tampaknya telah menyerang Raja Iblis leluhur dan kemudian melarikan diri. Tampaknya seseorang telah menjemputnya. Raja Iblis tidak dapat mengejarnya. Zhang Haoxuan menghela nafas lega, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, mengangguk, dan berkata, bagus. Pertempuran datang sangat tiba-tiba kemarin. Kamu harus berhati-hati selama periode waktu ini. Tidak menutup kemungkinan akan ada menjadi tindakan di pihak pengadilan leluhur. Petik 2. Setelah mengatakan itu, suaranya sedikit mereda. Kamu harus keluar sesedikit mungkin. Tetaplah di akademi dan berlatih, dan pergi ke akademi Kerry lebih jarang. Aku akan bertanya tentang putra yang cantik. Aku punya berita. Beritahu Anda. Yah, terima kasih guru. Tang San mengangguk dengan alis yang menyenangkan. Zhang Haoxuan menghela nafas pelan dan berkata, terus terang, apalagi anak-anak, bahkan jika itu aku, setelah melihat pertempuran kemarin, aku masih cemas di hatiku. Sepertinya aku tidak akan pernah bisa menemukan akhir dari kegelapan. Kesenjangannya benar-benar terlalu besar, terlalu besar. Tang Sandao, selama api harapan tidak padam, masih ada masa depan. Tempat paling kuat bagi umat manusia seharusnya adalah menciptakan keajaiban. Setiap upaya kita akan mendorong perkembangan umat manusia secara keseluruhan. Zhang Haoxuan menatapnya dengan linglung, tidak seperti anak kecil yang bisa mengatakannya. Tang San menggaruk kepalanya dan berkata, apa yang kamu lihat aku lakukan? Zhang Haoxuan memutar matanya dan berkata, kadang-kadang aku kesurupan saat bersamamu, seolah-olah aku bersama orang yang seumuran. Tang San juga memutar matanya di dalam hatinya, bertanya-tanya apakah akan mudah bagiku untuk berpura-pura lembut. Mengenai usia, saya takut saya akan puluhan ribu tahun lebih tua dari Anda. Apa pendapatmu tentang kejadian kemarin? Zhang Haoxuan bertanya. Tang San berkata, bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, menurut berita yang kami tahu, Kaisar Iblis Phoenix Kristal Besar dan klan Iblis Merak tampaknya bermusuhan. Kedua belah pihak telah berseteru karena memperebutkan Raja 100 Burung. Selama bertahun-tahun, tidak ada kemenangan atau kekalahan. Dikatakan bahwa fakta bahwa ras setan merak tidak dapat menghasilkan kaisar setan besar juga terkait dengan mereka. Tanpa diduga, generasi Jing Feng ini akan memiliki kaisar setan besar di baris yang sama, dan itu akan datang untuk mengganggu ras iblis merak begitu cepat. Bab 264, Raja Iblis Merak dan Sukin. Namun, menurut penilaian kami, kedua belah pihak menderita kerusakan parah kali ini. Selain itu, klan Iblis Merak akhirnya memblokir gelombang pertama. Periode waktu berikutnya harus cukup stabil. Tetapi ada konflik dengan rencana kami, masa depan, setiap kali Kaisar Iblis Phoenix Kristal Besar kembali, begitu ras Iblis Merak tidak bisa menolak, bertahun-tahun perencanaan kita. Setelah mengatakan ini, Zhang Haoxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tang San berkata, ini tidak ada yang bisa kita lakukan, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Sekarang tergantung pada berapa lama Raja Iblis Merak dapat bertahan, dan seberapa banyak lukanya dapat mencapai saat ini. Zhang Haoxuan diam-diam mengangguk dan berkata, sekarang hanya bisa selangkah demi selangkah. Terus terang, dibandingkan dengan rencana awal organisasi, saya lebih optimis tentang masa depan Anda. Jika Anda dapat mencapai tingkat dewa di masa depan, maka kamu pasti akan menghidupkannya. Berikan harapan kepada umat manusia. Kamu adalah orang pertama dalam diriku yang berpikir mungkin untuk menjadi Raja Iblis Agung di masa depan. Itu bahkan lebih mungkin daripada putra yang cantik. Tang San tersenyum dan berkata, saya pikir jika ingin menjadi Raja Iblis hebat, Mei Sister pasti akan lebih cepat dari saya. Oh,
Apakah kamu sangat optimis tentang dia? Zhang Haoxuan bertanya dengan heran. Tang San berkata, ya, dia sangat berbakat, dan dia pasti akan beruntung. Zhang Haoxuan berkata, lebih baik bagi Anda untuk memiliki lebih sedikit kontak dengannya. Identitas Anda yang lain adalah sama. Ya, Tang San setuju dengan acuh tak acuh, bagaimana mungkin dia benar-benar memiliki sedikit kontak dengan putra cantik itu. Rumah Tuan Kota. Di ruangan sunyi yang suram, Raja Iblis Besar Merak duduk bersila dengan wajah pucat, aura di tubuhnya jelas tidak stabil, bahkan bisa dikatakan membusuk. Hampir setengah dari rambut biru merak yang panjang telah memutih. Jenis putih yang telah kehilangan vitalitasnya. Dia menghela napas panjang, dan perlahan membuka matanya. Ada sedikit sarkasme di matanya yang redup. Itu seperti ketika melihat Kaisar Iblis Agung Jing Feng sebelumnya. Lagi pula, biarkan aku bertahan, bukan? Apakah kamu pikir kamu telah menang? Bagaimanapun, kamu akan selalu menjadi pecundang. Kamu tidak akan pernah berubah. Bergumam pada dirinya sendiri, itu berdiri. Pergi ke dinding di samping, dan tekan tangan kanan Anda di dinding. Tiba-tiba, dinding terbuka tanpa suara, memperlihatkan sebuah lorong. Raja Iblis Merak Besar berjalan ke lorong dengan beberapa langkah sia-sia. Pegasus melaju kencang. Kaisar Iblis Besar Jing Feng perlahan membuka matanya, dan mau tidak mau memuntahkan seteguk darah lagi. Darah menyembur ke udara, berubah menjadi sedikit cahaya kristal dan menghilang. Ketika dia mencapai tingkat kultivasinya, dia tidak bisa mengendalikan lukanya, yang menunjukkan berapa banyak lukanya. Raja Iblis Merak Besar memanfaatkan kesempatan terakhir dari keberuntungan leluhur yang terbakar untuk pulih, menyebabkan kerusakan paling serius padanya. Hampir mengguncang fundamental. Dengan alis berkerut, Kaisar Setan Besar Jing Feng Lin Simo sedikit menyipitkan matanya, dan ada sedikit pemikiran dan sening di matanya. Raja Iblis Merak Besar membakar keberuntungan leluhur dengan putus asa, yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang klan Iblis Merak, dia sebenarnya tidak pernah berpikir untuk memusnahkan seluruh klan Iblis Merak secara langsung kali ini, tetapi dalam rencananya, bahkan jika dia terluka kali ini, dia juga akan melenyapkan Raja Iblis Merak dan menghancurkan dirinya sendiri. Lawan terberat tahun ini, meskipun klan Iblis Merak masih ada di tingkat Raja Iblis Besar, klan Iblis Merak yang bukan garis keturunan Kaisar Iblis Besar tidak perlu ditakuti. Tidak butuh waktu lama baginya untuk merebut kembali Carry City dan dia. Tapi yang tidak dia duga adalah Raja Iblis Besar Merak lebih kuat dari yang dia kira, meskipun dia tidak mencapai level Raja Iblis Besar, dia sudah berada di puncak kerajaan Raja Iblis Besar. Selain itu, dengan bantuan keberuntungan leluhur, dia menderita luka yang lebih serius dari yang diperkirakan. Dan yang paling penting, apa yang terjadi pada Dewa Laut yang muncul pada akhirnya, dari Laut Biru yang tak berujung. Itu jelas tekanan dengan aura Kaisar Iblis Besar. Meskipun itu bukan tubuh utama, itu cukup untuk mengejutkannya. Pengadilan leluhur Laut Biru tak berujung telah dieksplorasi, dan telah dieksplorasi oleh sejumlah pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Iblis Besar. Lautan Biru yang tak berujung tidak terbatas, dan ada banyak orang laut yang tinggal di lautan, dan tidak ada kekurangan orang kuat. Tetapi dalam semua penyelidikan, tidak ada keberadaan Kaisar Iblis Besar di level ini. Laut tidak cocok untuk kehidupan monster dan roh, terutama makhluk halus yang sangat muak dengan laut. Oleh karena itu, klan monster tidak memiliki rencana untuk berkembang menjadi laut. Lagi pula, sumber daya tanah di benua peri sudah tidak ada habisnya. Dan kemunculan Dewa Laut ini tidak diragukan lagi mematahkan penilaian pengadilan leluhur tentang Lautan Biru yang tak berujung. Keberadaan tingkat Kaisar Iblis Besar berbeda. Dan tampaknya terkait dengan kota Carry. Masalah ini harus dilaporkan ke Istana Leluhur, jika ada Kaisar Iblis Besar di Lautan Biru yang tak berujung. Jadi, mungkin sesuatu harus dilakukan. Ini juga mungkin kesempatan terbaik baginya untuk terus menekan Carry City di langkah selanjutnya. Wang Qing, tunggu, aku akan kembali. Raja Iblis Crystal Phoenix Lin Simo tahu betul bahwa meskipun dia terluka kali ini, Raja Iblis Merak Wang Qing hanya akan terluka lebih parah. Bagaimanapun, ia membakar mahkota emas meraknya sendiri. Ini berarti bahwa ia tidak akan pernah bisa menjadi Raja Iblis Besar, dan bahkan kesempatan pertama hilang. Jika sumbernya dibakar, ia akan membakar hidupnya. Jika tidak mati kali ini, basis budidayanya juga akan menurun, terutama asosiasi Souyuan. Kerugiannya serius. Nasib tidak bertahan hidup 100 tahun harus jatuh pada Raja Iblis Besar Merak ini.
Memikirkan hal ini, suasana hati Lin Simo meningkat pesat. Sekarang dia perlu memikirkan bagaimana dia harus terus beroperasi setelah kembali ke istana leluhur untuk mendapatkan lebih banyak manfaat untuk dirinya sendiri. Kota Kerry, Plaza Kerry. Ini sudah subuh, dan pada jam ini setiap hari, toko teh susu Mei Gongzi akan buka. Tapi hari ini adalah kasus khusus, pintu toko ditutup dan jendela yang digunakan untuk menjual teh susu tidak terbuka. Sukin diam-diam menatap pria di depannya, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia datang kepadamu, Raja Iblis Merak yang pucat bersandar di tempat tidur. Ya, Sukin mengangguk diam-diam. Apakah kamu masih membencinya? Raja Iblis Besar Merak menghela nafas dan bertanya lagi. Apa maksudmu? Sukin menatapnya dengan sedikit dingin di matanya. Maaf, seharusnya aku tidak bertanya seperti itu. Kata Raja Iblis Merak meminta maaf. Sukin menggelengkan kepalanya, dia masih sangat sombong. Dia selalu berpikir bahwa apa yang dia anggap benar, dan dia selalu egois. Aku salah membayar. The Great Demon King Peacock menghela nafas pelan dan berkata, betapa aku berharap ketika kamu memilih saat itu, bahkan jika itu bertujuan, akulah yang memilih. Sukin berkata, semua orang di sekitar Anda akan berpikir bahwa Anda adalah Raja Iblis yang sangat pintar, tetapi Anda tidak tahu, tetapi Anda adalah orang yang bodoh. Anda adalah yang paling bodoh dari semua monster yang pernah saya lihat. Petik 2. The Great Demon King Peacock tersenyum. Ya, Anda benar, saya yang paling bodoh. Ketika saya masih muda ayah saya selalu mengatakan bahwa saya pemberontak, dan apa yang diminta saya lakukan, dia hanya tidak melakukan apa-apa. Dia memiliki bakat terbaik, tetapi dia menolak untuk berkultivasi dan ingin menyia-nyiakannya dengan sengaja. Semakin dia memukuli saya dan memarahi saya, semakin saya jadi. Saya akan berpikir saat itu, mengapa Anda mengatur saya? Hidup, mengapa Anda membiarkan saya melakukan apa yang saya lakukan? Hanya karena Anda melahirkan saya. Ketika saya melahirkan saya memiliki kekuatan untuk mengendalikan segalanya dan mengatur segalanya untuk saya. Saat itu, saya benar-benar memberontak. Sekarang aku tidak berani mengingatnya. Aku juga melakukan banyak hal bodoh. Sampai suatu hari, ketika saya melihat Anda, saya tidak berpikir saya salah. Anda benar, pria itu Lin Simo memiliki ego khusus. Sebenarnya, berapa banyak monster yang bukan ego? Saya juga sangat sadar diri. Saya selalu merasa bahwa saya benar. Tetapi pada saat itu, saya menyadari kesalahan saya untuk pertama kalinya. Ketika saya pertama kali melihat Anda, perasaan pertama saya adalah bahwa ini adalah kecantikan. Dalam hati saya juga memiliki konsep kecantikan untuk pertama kali. Tetapi ketika saya ingin mengejar Anda, saya dipukuli habis-habisan oleh pria Lin Simo. Pada saat itu, saya tidak ingin berlatih sama sekali. Dia dibesarkan sepenuhnya oleh darah, dari mana lawannya? Itu dari saat itu aku tiba-tiba menyadari bahwa perkataan ayahku bahwa kekuatan adalah akar dari segalanya adalah benar. Aku sangat membutuhkan kekuatan. Jadi, aku mulai bekerja keras. Tidak ada yang tahu, aku sebenarnya untukmu menjadi penerus ayahku dan menjadi Raja Iblis Merak. Sebenarnya, ini bukan yang saya inginkan. Jika tidak ada Lin Simo di awal spesies jahat itu, Anda langsung bersama saya, mungkin, saya masih leluhur generasi kedua. Petik 2, Bab 265, aku mungkin sekarat. Sukin menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak akan melakukannya. Karena, apakah kamu bersamanya atau bersamamu? Tujuanku adalah untuk umat manusia. Untuk umat manusia, tentu saja aku ingin kamu menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Umat manusia dapat membantu umat manusia dengan lebih baik. Oleh karena itu, saya pasti akan meminta Anda untuk menjadi lebih kuat dengan harga, atau mendorong Anda untuk menjadi lebih kuat, sebelum setuju untuk bersama Anda. The Great Demon King Peacock tersenyum pahit, mengapa kamu selalu mengatakannya dengan belak-belakan? Sukin berkata, ini masalahnya. The Great Demon King Peacock menghela nafas dan berkata, ya, aku suka ini kamu. Kamu tidak pernah menyembunyikan apapun di depan kami, tapi kami tahu tujuanmu, tapi kami tetap jatuh cinta padamu. Sukin berkata dengan acuh tak acuh, itu karena, dalam pikiran bawah sadar Anda telah menyetujui bahwa manusia tidak dapat bangkit bahkan jika mereka mendapatkan bantuan dari Anda. Raja Iblis Merak berkata, itu tidak bisa dihindari. Lagi pula, dibandingkan dengan kita, manusia terlalu kecil. Bahkan jika kita mewarisi kekuatan garis keturunan kita,
mereka masih akan terpengaruh oleh garis keturunan manusia. Darah campuran tidak akan pernah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat atas. Tetapi saya juga memahami Anda, bekerja keras agar orang-orang saya dapat bertahan hidup dengan lebih baik. Tidak ada yang membantu Anda, saya sangat menghargai keindahan manusia, dan tidak ada penolakan terhadap sifat manusia. Dalam hal ini Lin Simo adalah sama, setidaknya dia memiliki sikap acuh tak acuh. Itu sebabnya kamu bersamanya sejak awal. Setelah mengatakan itu, suaranya menjadi lebih lembut, bangkit perlahan, datang ke Sukin, dengan lembut membelai pipinya yang tidak ditinggalkan selama bertahun-tahun, dan berbisik, sebenarnya saya tahu bahwa kami rasa sakit yang Anda alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Anda. Meskipun kamu datang dengan sebuah tujuan, ketika kamu bersamanya di awal, kamu mencintainya dengan sepenuh hati, dan kamu harus membayar untuk ras dan cintamu. Itu seperti monster yang kejam bagimu manusia, dan kamu menanggung paling banyak di hatimu. Bisakah kamu berhenti bicara? Sukin berkata dengan dingin. Raja Iblis Merak Besar menghela nafas pelan dan berkata, biarkan aku membicarakannya. Karena jika aku tidak membicarakannya, aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan untuk membicarakannya lagi. Aku mungkin sekarat. Tubuh Sukin tiba-tiba bergetar dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Raja Iblis Merak tertawa, haha, aku sangat senang melihat reaksimu seperti ini. Aku akhirnya bisa benar-benar memastikan bahwa hatimu sudah bersamaku. Aku sangat senang, tahukah kamu? Itu bukan karena aku memenangkan pria itu, Lin Simo, tetapi karena kita akhirnya bisa dianggap dekat satu sama lain. Kamu berbohong padaku. Sukin mengerutkan bibirnya, seolah ada cahaya berkilau di matanya. The Great Demon King Peacock menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sama seperti Anda selalu jujur dengan saya, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Saya mengatakan yang sebenarnya. Untuk menghadapinya, saya membakar emas mahkota dan membakar leluhur. Keberuntungan, sumber aslinya dipukul dengan keras, dan nasibnya akan segera. Kamu, tubuh Sukin sedikit gemetar. Raja Iblis Merak tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Mungkin inilah nasib ras Iblis Merak kita. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak hidup sampai 100 tahun? Tetapi jika Anda benar-benar bisa mendapatkan cinta Anda, ini adalah tidak ada kematian. Ini tidak mengerikan, itu mengerikan untuk mati tanpa mengetahui mengapa. Saya sebenarnya cukup takut mati di tangan Lin Simo, itu bukan nasib yang saya inginkan. Dia ingin membunuh saya, jadi saya tidak ingin dia melakukannya, bunuh dia. Aku masih sangat memberontak, sama seperti ketika aku masih muda. Tapi aku bisa mati untukmu. Itulah yang aku inginkan. Untungnya, Dewa Laut yang tidak tahu bagaimana muncul, Dewa Laut yang tidak bisa ada sama sekali, memberi saya kesempatan. Ngomong-ngomong, saya juga ingin bertanya kepada Anda, apakah Sagot membuatnya oleh Anda? Hantu yang Anda tebus, Lin Simo mungkin tidak mengetahuinya. Lagi pula, tumitnya tidak sedalam itu, sebagai klan Iblis Merak kita, tapi aku yakin. Tidak ada Dewa Laut sama sekali. Luasnya Samudra Biru tak berujung jauh melebihi benua peri. Untuk Samudra Biru tak berujung, para leluhur memiliki penyelidikan yang sangat rinci. Setelah 3 generasi Raja Iblis Rubah Langit, di seluruh biru Prancis, benua peri kita adalah inti sebenarnya, roh sejati keberuntungan. Oleh karena itu, hanya 2 peri kita yang bisa eksis di tingkat Raja Iblis Agung. Batas perlombaan laut ada di ranah Raja Iblis Besar. Perlombaan laut itu sendiri juga harus memiliki nabi yang mengerti ini, jadi dia tidak pernah berani bersaing dengan kita. Lulus. Dari mana yang disebut Poseidon ini berasal? Sukin menatapnya, apakah kamu akan mati? Pembicaraan tak berujung Raja Iblis Merak berhenti, memandangnya dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan mencium keningnya, ya. Aku akan mati. Pembakaran sumbernya membuat hidupku berjalan lebih cepat. Petik 2. Sukin menunduk, jangan mati. The Great Demon King Peacock membawanya ke dalam pelukannya, aku berkata, kematian tidak mengerikan. Apakah kamu akan memberontak denganku? Bisik Sukin. Tidak, siapapun yang aku memberontak tidak akan memberontak di sini. Namun, setelah menjadi patriark selama bertahun-tahun, aku mengerti banyak hal. Terlebih lagi, aku harus memenuhi harapan terbesar di hatimu untukmu. Jika ini semua jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, bagaimana kamu bisa benar-benar mencintaiku sepenuh hati? Aku tidak sebodoh Lin Simo yang jahat,
akhirnya aku mendapatkan cintamu dan menyakitimu. Yang aku inginkan adalah mencegahmu tinggal di hidup ini, mungkin aku mencintai orang lain lagi. Yang aku inginkan adalah meninggalkan kesan terdalam di hatimu. Jangan khawatir, aku tidak akan mati untuk saat ini, setidaknya aku tidak akan mati sampai aku membantumu mewujudkan impianmu. Anda, Tang San masih kuliah di Kericholege, karena dia tidak bisa mengkhawatirkan Tuan Muda Mei. Meskipun orang-orang yang melihat pengadilan leluhur telah dibawa pergi oleh Kaisar Iblis Agung Jingfeng. Tapi siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada anak gelap yang tersisa? Karena itu, dia tetap datang ke Kericholege. Tapi dia tidak melihat Mei Gongxi. Dia tidak bisa bertanya kepada siapapun. Hanya bisa menunggu dalam diam. Selama beberapa hari, putra cantik itu tidak muncul, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Ini membuat hati Tang San secara bertahap merasa sedikit gelisah. Setiap hari, saya mengenakan berkah Qi Yun di tubuh saya, tetapi saya tidak melihat putra yang cantik itu. Basis kultivasi dan tubuhnya sendiri pada dasarnya telah pulih, tetapi kesadaran spiritualnya telah banyak melemah. Jika dia ingin kembali ke kekuatan sebelumnya, diperkirakan secara konservatif akan membutuhkan 1 tahun pemanasan terus-menerus, dan dia tidak bisa lagi menggunakan kesadaran spiritualnya. Sebelum dia mencapai tingkat dewa, dia menggunakan kesadaran dewanya untuk tindakan yang kuat, dan masih terlalu banyak konsumsi baginya untuk menggunakan penggunaan yang begitu kuat. Sambil menunggu San Mei akhir-akhir ini, dia mempelajari garis keturunan Raja Iblis Gagak Gelap Dai Yangning. Dai Yangning secara paksa disedot sampai mati olehnya dan diubah menjadi kekuatan untuk diilhami oleh kesadaran Tuhan. Secara alami, itu juga meninggalkan bekas darah di tubuhnya. Karena terlalu banyak dikonsumsi pada saat itu, merek garis keturunan ini tidak cukup untuk level dewa, tetapi masih ada 9 level. Terlebih lagi, asal-usulnya adalah tingkat dewa, begitu banyak keajaiban dalam darah yang bisa dirasakan. Raja Iblis Gagak Gelap juga disebut Gagak Vampir. Kemampuan alaminya adalah atomisasi dan penghisap darah. Di mana kabut darah gagak hitam lewat, darah kehidupan dikorbankan. Ini adalah bakat yang sangat mendominasi. Tingkatkan latihan energi hidup Anda sendiri dengan menelan darah tubuh kehidupan lainnya. Gagak vampir yang baru lahir hanya memiliki 1 level, tetapi melalui vampir, ia dapat tumbuh dengan cepat. Garis keturunan iblis gagak tidak dianggap kuat di antara klan monster, dan gagak penghisap darah sudah menjadi garis keturunan teratas. Setan gagak tidak memiliki garis keturunan emas, dan ras yang lemah ini tidak memenuhi syarat. Dalam arti tertentu, gagak vampir setara dengan keluarga kerajaan dalam hal ini. Raja Iblis Gagak Gelap Dai Yangning adalah salah satu pemimpinnya. Karena Tang San dipromosikan ke peringkat ke-7, sebenarnya ada slot kosong yang bisa digunakan untuk menggabungkan merek garis keturunan. Tapi dia tidak terlalu menyukai darah gagak vampir. Keterampilan surga mendalamnya juga dapat menelan kekuatan darah, dan kemampuannya tumpang tindih. Kemampuan atomisasi Vampire Crow sangat kuat terhadap serangan fisik, tetapi bagi Tang San, dia juga tidak terlalu menyukainya. Bagaimanapun, ia memiliki kemampuan spasial yang kuat sebagai burung merak. Bab 266, ucapkan selamat tinggal. Namun, ini tidak menghalangi penelitiannya tentang garis keturunan ini. Ini adalah garis keturunan tingkat dewa pertama yang dia dapatkan, dan sangat membantu untuk mempelajari karakteristik garis keturunan keseluruhan dari klan monster. Hingga hari kelima setelah berakhirnya perang, Tang San akhirnya menunggu Mei Gongxi di Kericholege. Dia tampak agak jernih, dan ada ekspresi lelah di matanya. Ketika Tang San melihatnya, dia sedang menyapu lantai. Tetapi putra yang cantik itu langsung mendatanginya. Ikutlah denganku. Ketika dia datang kepadanya, Mei Gongxi berkata langsung kepadanya, dan kemudian berjalan ke hutan kecil di samping. Saat dia melihatnya, Tang San hanya merasa bahwa seluruh dunia menjadi berwarna, dan suasana hatinya sangat menyegarkan. Bahkan kesadaran yang redup menjadi sedikit lebih aktif. Dia mengikuti Mei Gongxi ke dalam hutan kecil di sebelahnya. "Kakak Mei," Tang San berteriak sambil tersenyum. Mei Gongxi berbalik untuk menatapnya, dan berkata, "Aku pergi." 4 kata sederhana hampir seketika memperkuat senyum di wajah Tang San, dan rasa kehilangan yang kuat di hatinya melonjak tak terkendali. "Mau kemana kamu?" Dia berseru hampir tanpa sadar, dan hampir mengatakan setengah kalimat terakhir, "Aku akan pergi bersamamu." Mei Gongxi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak akan meninggalkan kota Keri. Tapi saya akan mundur. Ikuti ayah saya untuk mundur."
Saya tidak tahu berapa lama. Tapi itu tidak boleh pendek. Hari ini di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Tang San menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa dia hanya akan mundur dan tidak akan meninggalkan kota Kerry. Kemudian sesuatu datang ke pikiran. Bagaimana situasi ayahmu? Pertempuran hari itu, cederanya sangat serius. Jangan terlalu banyak bertanya. Kamu seharusnya tahu lebih sedikit tentang beberapa hal. Apakah kamu tahu jika kamu berlatih keras? Ketika aku kembali, aku akan memeriksanya. Sementara Mei Gongzi berbicara, apa yang bergema di benaknya adalah jenis rasa kehilangan yang kuat yang telah dia ungkapkan saat itu. Tang San mengangguk, dia sudah menebak sesuatu. Bagi Mei Gongzi, ini bukan hal yang buruk. Namun, alasan tidak dapat mengatasi fluktuasi perasaan batin, dan keengganan yang kuat masih beredar di hatinya. Aku pergi, bekerja keras, jika aku kembali dan gagal dalam inspeksi, Mei Gongzi memelototinya, dan kemudian dengan cepat berjalan keluar dari hutan. Sudut mulut Tang San berkedut, ini pertama kalinya mengebor hutan kecil bersamanya. Nah, yang di pegunungan Kerry sebelumnya tidak dihitung, itu Shuro, bukan dirinya sendiri. Berbalik dan mengejarnya dengan cepat, saya tidak tahu kapan saya akan melihatnya lagi. Senang melihatnya kembali beberapa kali lagi. Sepertinya dia merasakan tatapannya, dan putra cantik yang sudah berjalan di luar akademi berhenti, balas menatapnya, dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Tang San juga buru-buru melambai padanya. Bibir Tang San berdengung, dan dia diam-diam mengatakan sesuatu padanya. Mei Gongzi tampaknya telah melihatnya dan terkejut sejenak, tetapi segera berbalik dan terus berjalan keluar. Aku akan merindukanmu, Tang San berkata dalam hati lagi. Berjalan keluar dari akademi, putra cantik itu menghirup udara segar dalam-dalam, tetapi depresi berat di hatinya masih belum bisa menghilangkannya. Karena dia, mengapa setiap kali saya melihatnya, saya sepertinya terpengaruh oleh emosinya. Mengambil secangkir teh susu dari ruang penyimpanan, itu sebenarnya hanya cangkir teh susu kosong, tapi dia masih memegangnya di tangannya, hanya berdiri di pintu masuk kampus, menunggu dengan tenang. Namun, hari ini sepertinya berbeda dari biasanya. Waktu tunggunya ekstra lama. Tidak sampai langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan menjelang malam, suara yang dikenalnya terdengar di belakangnya. Maaf, saya terlambat. Berpakaian hitam dan mengenakan topeng, Sura diam-diam muncul di sudut tidak jauh. Putra cantik itu tiba-tiba menoleh ke belakang, dan saat dia melihatnya, ada perasaan lega. Setelah perpisahan hari itu, dia selalu merasa tidak nyaman, menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa seperti Raja Iblis Gagak Hitam, dan pada saat itu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tangan musuh, tetapi pada akhirnya dia masih diselamatkan oleh Sura. Apakah dia memiliki kekuatan untuk melawan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa? Dia jelas bukan tingkat dewa, putra cantik ini bisa yakin. Namun, dia diselamatkan sebagai hasilnya. Setelah kembali, dia penuh dengan keraguan, tetapi dia tidak bisa mendapatkan jawaban apapun. Kemudian, saya mendengar tentang hasil akhir perang dari ibu saya. Di bawah ancaman seagot yang tiba-tiba, Kaisar Iblis Besar Jing Feng tidak melarikan diri dengan Raja Iblis Besar Merak pada akhirnya. Dari mana Poseidon berasal? Sebuah pembangkit tenaga listrik dari Kaisar Iblis Besar. Entah kenapa, saat mendengar kata Poseidon, ada sentuhan yang kuat di hatinya, bahkan dia merasa Poseidon sepertinya mengenalnya. Hari-hari ini, dia memiliki banyak spekulasi di benaknya, di antaranya, dia menebak bahwa pria bernama Shuro ini terkait dengan Dewa Laut. Hanya ada beberapa kemungkinan untuk menyelamatkan diri. Salah satunya adalah bahwa Sura menyembunyikan kekuatannya, dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dan bahkan dapat menekan Raja Iblis Gagak Hitam yang sulit dihadapi dengan kemampuan penghisap darah. Yang lainnya adalah dia memiliki dukungan kuat di belakangnya, dan ketika kritis, tembakan kuat tingkat dewa, mengalahkan Raja Iblis Gagak Hitam dan menyelamatkan mereka. Dengan jaminan Zhang Haoxuan, dia tidak akan menjadi musuh, tetapi siapa yang ada di belakangnya? Mengapa Zhang Haoxuan tidak tahu mengapa? Ibunya bertanya, tetapi jawabannya ambigu. Satu-satunya kepastian adalah bahwa Shuro ini, yang adalah manusia, adalah sekutu. Sura juga menatapnya, dan di matanya, saya tidak tahu mengapa, itu membuat Mei Gongzi merasa sedikit akrab. Matanya tidak memiliki kemudahan dan kepercayaan diri dari masa lalu, tetapi beberapa emosi khusus. Itu agak sedikit seperti yang pernah saya lihat sebelumnya,
dan sorot mata Tang San serupa. Sura jelas sosok dewasa, sangat berbeda dari Tang San, tentu saja tidak mungkin sendirian. Matanya, Suro menatapnya diam-diam, seolah mengingat setiap detail dirinya. Bahkan, dia menatapnya tidak hanya sekarang, tetapi sejak dia berdiri di luar akademi, dan tidak muncul sampai saat itu. Dia ingin melihatnya lebih lama, karena dia tidak tahu berapa lama untuk melihatnya lagi setelah pergi kali ini. Apa yang kamu cari? Sura bertanya dengan suara rendah. Putranya yang cantik berkata, operasi berburu untuk sementara dihentikan. Saya akan pergi sebentar, mundur dan berlatih. Berapa lama? Tanya Sura. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu berapa lama. Tapi itu harus lama. Suro mengangguk tanpa suara, apakah kamu di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padaku? Tidak bisakah kamu keluar lagi selama retret? Putra cantik itu berkata, tidak. Sura menarik napas dalam-dalam, aku tahu. Jika kamu meninggalkan bea cukai, datang ke sini dan tunggu aku dengan tes susu. Aku pasti akan muncul di depanmu hingga 3 hari. Anak laki-laki cantik itu merasakan perasaan lega yang tidak dapat dijelaskan. Dia terkejut menemukan bahwa dia tampak sedikit khawatir bahwa dia tidak akan pernah melihat pria ini di depannya lagi setelah dia meninggalkan bea cukai. Mungkin itu karena dia menyelamatkan dirinya sendiri hari itu, berpikir begitu dalam hatinya. Bagus, putra cantik itu mengangguk dengan serius. Sura terdiam, dia hanya menatapnya. Dia meletakkan cangkir teh susu di tangannya dan berkata, kalau begitu aku harus pergi. Sura tiba-tiba merasa sedikit berdenyut, dan berkata, bisakah Anda memberi saya cangkir teh susu yang baru saja Anda miliki? Putra cantik itu tertegun sejenak, menatapnya, dengan sedikit lebih waspada di matanya, dan terdiam beberapa saat, tetapi masih menggelengkan kepalanya, maaf. Ini tidak berhasil, saya sudah meminumnya. Petik 2. Sudut mulut Sura sedikit menegang, apakah dia tidak tahu apakah dia telah meminumnya? Saya telah mengawasinya selama berjam-jam. Tidak ada keraguan bahwa dia masih memiliki kewaspadaan dan kecurigaan tentang identitasnya, dan rasa kehilangan tidak bisa tidak muncul di hatinya. Ya, dia masih tidak pergi dari sini, karena dia hanya ingin melihatnya lebih banyak. Sampai jumpa setelah retret, dia sepertinya mengingat sesuatu, melambaikan tangannya, dan kemudian dengan cepat berjalan menuruni gunung. Bab 267, Don 3 Sun Sin. Asura melihatnya pergi, hatinya penuh dengan keengganan. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dalam diam di dalam hatinya, dia setidaknya menunggu di sini selama beberapa jam, setidaknya dia masih setuju dengan Shuro. Berjalan saja, saya tidak tahu apakah itu 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun atau 2 tahun. Tapi tidak peduli berapa lama, aku akan di sini menunggunya. Malam ini, baik Sura maupun Tang San tidak mengalami kegagalan kultivasi yang langka. Dia hanya berbaring di tempat tidur, melihat ke atap, dan diam-diam mengingat suara dan senyumnya di kehidupan masa lalu dan sekarang. Terkadang akan menunjukkan senyum manis, dan terkadang akan sakit hati dan tidak bisa bernafas. Tidak tidur malam ini. Di pagi hari, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, Tang San naik ke atap. Kamu agak terlambat hari ini, kata Dubai sambil meliriknya. Bingji dan yang lainnya sudah mengolah mata setan ungu. Aku kurang istirahat kemarin, kata Tang San. Ada apa denganmu? Wajahmu selalu tersenyum, dan wajahmu selalu cerah. Kenapa sekarang kamu merasa seperti sedang putus cinta? Hahaha. Hanya bercanda, kamu masih kecil, mengapa kamu putus cinta? Cinta, Dubai tertawa terbahak-bahak. Tang San meliriknya, dia sekarang memiliki keinginan untuk menendangnya. Anda adalah seorang anak, dan seluruh keluarga Anda adalah seorang anak. Kembalilah dan beri saya semua keberuntungan Anda nanti. Saya pikir saya belum beruntung baru-baru ini, kata Tang San ke Dubai. Oke, Dubai setuju tanpa ragu-ragu. Baginya, Tang San adalah dewa keberuntungannya. Sejak Tang San datang, mata rubah langitnya dapat maju dengan pesat, dan dia telah berlatih hingga tingkat sekarang. Mata rubah langit tingkat 5 memiliki efek praktis yang nyata, dan statusnya dalam tim semakin tinggi. Para guru menganggapnya sebagai harta yang paling penting untuk dijaga. Ketika tidak ada larangan sebelumnya, dia harus ditemani oleh setidaknya 1 guru ketika dia ingin memasuki kota. Dan semua ini diberikan oleh Tang San. Jika bukan karena seringnya Tang San tidak hadir di malam hari, dia akan sangat berharap bahwa dia akan berlatih dengannya setiap hari,
ini pasti akan memiliki efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah kultivasinya selesai, Tang San meninggalkan Akademi Penebusan dengan hadiah keberuntungan yang diberikan oleh Baidu, dan pergi ke Akademi Keril lagi untuk melanjutkan pekerjaan menyapunya. Dia sudah berada di peringkat ke-7, dan dia telah menguasai situasi universal di dunia. Tidak masuk akal untuk belajar di Salvation Academy. Lingkungan Akademi Keril lebih cocok untuk kultivasi dan stabilitasnya. Lebih penting lagi, dia akan tetap pergi ke sana, bahkan jika dia baru saja pergi, tetapi dia akan tetap menunggu di sana setiap hari, menunggunya kembali. Memasuki Kerry College, suasana langsung menjadi berbeda. Dunia yang lebih kuat dan vitalitas tetap ada di setiap sudut akademi. Udara di pagi hari sangat segar dan lembab sambil menghirup udara yang sudah dikenalnya. Tang San pergi ke kabin Mao Lao untuk membuat laporan. Ayo, Mao Lao melihatnya, dan sikapnya sudah berbeda dari pertama kali. Tang San sangat rajin dan teliti dalam pekerjaannya, dan telah memenangkan banyak pujian dari eselon atas akademi. Mao tua secara alami juga bangga padamu. Setiap pekerjaan pembersihan penting sering diserahkan kepada Tang San, dan Tang San dapat melakukannya dengan sangat baik setiap saat. Selamat pagi Mao. Tang San memaksakan senyum. Baiklah, selamat pagi juga untukmu. Mao Lao tersenyum dan mengangguk. Tang San mengambil alat itu dan berkata, Mao tua, kalau begitu aku akan pergi bekerja dulu. Mao tua tiba-tiba berkata, oh, tunggu sebentar. Aku punya sesuatu untukmu. Sesuatu. Tang San tertegun, Mao Lao berjalan ke mejanya, mengambil sesuatu, lalu berbalik dan berjalan menuju Tang San. Ketika Tang San melihat benda di telapak tangannya dengan jelas, matanya tidak bisa menjauh lagi, meskipun dia adalah seorang pria untuk generasi ketiga, pada saat ini, ada kabut di depannya. Seorang gadis kecil memintaku untuk memberikannya padamu. Itu juga manusia kita, mereka terlihat cantik. Mao tua menyerahkan isinya kepada Tang San. Tang San meletakkannya di tangannya, itu adalah cangkir yang masih berisi teh susu hangat. Dengan kata lain, itu adalah secangkir teh susu dari toko teh susu Mei Gongxi. Ini adalah cangkir yang tidak ingin didapatkan Sura kemarin, tetapi hari ini, ada di depan Tang San, di tangannya. Pada saat ini, lubuk hatinya telah dipenuhi dengan kebahagiaan, pada saat ini, seluruh malam pengembaraan dan depresi telah terhapus. Tang San tersenyum, meskipun ada air mata dalam senyum itu, tetapi pada saat ini, semua yang ada di depan matanya tampak penuh dengan sinar matahari. Xiao Mei, Xiao Wu, terima kasih. Dia meminum teh susu yang sepertinya memiliki suhu tubuh putra yang cantik, melembabkan hati dan setiap sel dirinya. Kemudian dia dengan hati-hati menyimpan cangkir itu, yang akan menjadi harta yang akan menemaninya sampai dia kembali. Bermandikan sinar matahari, menyapu tanah. Segalanya tampak lebih baik, inti spiritual menjadi lebih transparan, sedangkan inti jiwa menjadi lebih padat. Tampaknya pada saat ini, kesadarannya yang lemah disuntik dengan booster, yang jelas lebih kuat. Adikku, aku menunggumu kembali. Sanctuary House, ruang tenang. Raja Iblis Besar Merak duduk di kursi dengan wajah masih pucat, dan Tuan Muda Mei berdiri di depannya. The Great Demon King Peacock memandangi putri yang cantik di depannya, dengan sedikit emosi campur aduk di matanya. Kamu terlihat seperti ibumu ketika dia masih muda, kata Raja Iblis Besar Merak. Mei Gongxi tidak berbicara, hanya menatapnya. Untuk ayah ini, dia sebenarnya punya perasaan. Lagi pula, dia selalu baik padanya. Meskipun kerabat dari seluruh Peacock Demon Rache menolaknya, mereka semua menargetkannya. Tapi setidaknya dia baik untuk dirinya sendiri. Tapi ibunya selalu memperingatkannya untuk waspada terhadap monster apapun, karena manusia, semua monster adalah musuh. Keberadaannya lah yang merugikan manusia. Karena itu, dia selalu sedikit takut pada ayah ini. Pada kenyataannya, dia tidak sering melihatnya. Dan satu-satunya saat dia terkejut adalah ketika tiba-tiba diumumkan bahwa dia akan menjadi salah satu ahli waris. Kejadian ini pernah menyebabkan kegemparan di antara klan Iblis Merak, dan hampir ditentang dengan suara bulat oleh seluruh klan. Kemudian, menolak semua pendapat dan mengadakan pertemuan para tetua untuk membujuk sekelompok tetua. Pada akhirnya, ia menjadi salah satu ahli waris. Namun, di hatiku, kamu tidak secantik ibumu ketika kamu masih muda. Mungkin, ini yang paling indah di mata kekasihmu sebagai kekasihmu. Hehe,
Kamu akan lebih cantik ketika kamu dewasa. Raja Iblis Merak tampaknya tidak memilikinya. Keagungan masa lalu. Mei Gongzi menatap wajahnya yang pucat dan berkata, tubuhmu. The Great Demon King Peacock menggelengkan kepalanya, saya baik-baik saja, saya tidak bisa mati untuk saat ini. Saya masih memiliki banyak hal untuk diatur. Dan retret dengan Anda adalah prioritas utama. Pengaturan akademi telah dibuat, untuk sementara ditangguhkan. Mei Gongzi mengangguk, berapa lama kita akan mundur kali ini? Raja Iblis Merak berkata, itu tergantung pada berapa lama saya bisa bertahan, dan seberapa cepat kemajuan Anda. Juga, berapa banyak waktu yang dapat diberikan kepada kami oleh Istana Leluhur. Saya harap kali ini selama mungkin. Jika Anda dapat memberikannya kepada saya 10 tahun, itu seharusnya hampir sampai. 10 tahun, murid Mei Gongzi tiba-tiba menyusut. Dia baru berusia 14 tahun ini, dan dia akan berusia 24 dalam 10 tahun. Seharusnya tidak selama itu, mereka tidak akan memberi kita waktu yang lama. Tubuhku, aku tidak tahu apakah itu bisa bertahan selama itu. Apakah lukanya begitu serius? Mei Gongzi bertanya. Ya, lagi pula, orang itu sudah menjadi kaisar iblis hebat, jadi bagaimana dia bisa mengalahkannya tanpa membayar harganya? Dia datang terlalu cepat, sebenarnya, aku belum sepenuhnya siap. Aku sudah siap untuk bertarung dengannya, Hari. Rencana untuk mati pada saat yang sama, yang terburuk adalah menjatuhkannya dari tahta setan besar. Untungnya, Dewa Laut yang muncul secara misterius memberi kita waktu, dan itu seharusnya lama, jadi aku bisa mengaturnya dengan tenang. Masalah. Bab 268, Anda adalah penerus saya. Xiao Mei, kali ini aku mengajakmu mundur dan tidak berbicara dengan klan manapun. Namun, sejak kamu mundur bersamaku, kamu akan menjadi Raja Iblis Merak Besar berikutnya. Ketika Raja Iblis Besar Merak mengucapkan kata-kata ini, pupil Mei Gongzi tiba-tiba menyusut. Ini adalah tujuan akhir dari dia dan ibunya, dan dia tiba-tiba mendengar bahwa itu akan segera terwujud, dan dia sangat terburu-buru sehingga dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Raja Iblis Merak memandangnya dengan makna yang dalam, dan berkata, jadi, apakah itu untuk ras iblis merak kami atau untuk manusia Anda harus bekerja keras. Hanya Anda yang benar-benar dapat membantu klan kami mengambil alih Jia. Li Cheng, meneruskan klan kami. Napas Mei Gongzi sedikit cepat, apakah itu benar-benar diputuskan? Tapi, The Great Demon King Peacock melambaikan tangannya, tidak ada yang tersisa. Keputusan ini sebenarnya telah dibuat sejak lama. Saya telah mendorong arah ini selama bertahun-tahun. Jangan khawatir, karena Tuhan telah memberi saya lebih banyak waktu, aku akan mengatur semuanya. Mei Gongzi sedikit menundukkan kepalanya, dia tidak rendah hati, dan dia tidak bisa rendah hati dalam hal ini. Meskipun dia baru berusia 14 tahun, dia tahu persis beban apa yang dia pikul di pundaknya. Raja Iblis Merak berkata dengan sungguh-sungguh, tapi, saya ingin Anda bersumpah. Anda akan menjadi Raja Iblis Merak selama Anda masih hidup. Tidak peduli apa kontribusi dan bantuan yang Anda berikan kepada umat manusia, Anda tidak boleh membahayakan kepentingan Merak. Ras Iblis, ketika Anda akan meninggalkan dunia ini, apakah itu kematian atau menyerah secara sukarela, tahta ras Iblis Merak harus dikembalikan ke ras Iblis Merak. Putra cantik itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan tatapan agak bertekad di matanya, apakah Anda tahu semuanya? The Great Demon King Peacock memandangnya dengan mata panas, dan berkata, atau harus dikatakan bahwa ibumu tidak pernah menyembunyikan apapun dariku. Ketika dia bersamaku, dia dengan jelas memberitahuku tujuannya. Dan aku setuju. Dari hari aku hanya bersamanya, aku tahu bahwa dia adalah perawan dari organisasi penebusan manusiamu. Justru karena aku berjanji padanya bahwa kamu akan mewarisi Raja Iblis Merak di masa depan. Dia bersedia bersamaku. Petik 2. Putra cantik itu tercengang. Dia belum pernah mendengar ibunya mengatakan tentang hal itu. Dia selalu percaya bahwa ibunya adalah anggota paling penting dari organisasi penebusan untuk menembus eselon atas klan monster. Saya lebih suka memberikan diri saya untuk organisasi. Tapi kata-kata dari Great Demon King Peacock menumbangkan kognisinya. Melihat tatapan terkejutnya, Raja Iblis Besar Merak tersenyum pahit, apakah itu aneh? Bagaimana mungkin ada Raja Iblis yang begitu bodoh? Sebenarnya tidak hanya ada satu, tetapi juga lebih dari satu. Setidaknya ada dua, karena Anda tidak tahu seberapa kuat pesona ibumu ketika dia masih muda.
Itu sangat kuat sehingga saya tidak bisa menolak. Jadi, saya setuju di awal. Dan saya pasti akan melakukannya. Petik 2. Saat itu, saya hanya punya satu ide. Selama dia mau bersama saya, bahkan jika dia menyerahkan seluruh dunia, saya akan bersedia. Saya tidak punya banyak rasa memiliki pada kelompok etnis. Jadi, saya setuju saja. Saya pikir, saya akan menggunakan segalanya. Bekerja keras untuk mendapatkan cintanya. Selama dia bersama saya secara alami akan memiliki kesempatan ini. Saya harus tahu lebih banyak dari yang Anda pikirkan, level biru kecil saya ditebus bayi perempuan. Putra cantik itu menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah sejak saat itulah dia benar-benar mengenal ayahnya. The Great Demon King Peacock berdiri, mendatanginya, dan menyentuh kepalanya. Gadis bodoh, jangan terlalu memikirkannya. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Sumpah yang aku minta untuk kamu buat adalah juga hal terpenting yang harus dilakukan untuk suku dalam kehidupan ini. Ini juga untuk warisan suku. Di masa depan, Anda akan mengerti mengapa saya memilih cara ini. Jika Anda tidak memilih cara ini, mungkin suku saya mungkin berada di bahaya kehancuran. Saya bukan orang baik, tapi saya tidak memiliki kebencian terhadap Anda, dan hanya cinta untuk ibumu. Sumpah, suara Raja Iblis Merak menjadi serius lagi. Putra cantik itu menarik napas dalam-dalam, menekan gelombang badai di dalam hatinya, dan menatap Raja Iblis Besar Merak. Ayah, bisakah aku mempercayaimu? Raja Iblis Merak berkata, iya. Putra cantik itu mengangguk dan berkata, saya bersumpah bahwa jika saya mewarisi tahta Raja Iblis Merak di masa depan, saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti klan Iblis Merak selama hidup saya. Ketika saya turun tahta, saya akan menyerahkan tahta kepada anggota klan Iblis Merak. Pelanggaran sumpah ini, tentu, Raja Iblis Merak menyela kalimat terakhirnya, kamu sangat mirip dengan ibumu. Meskipun kamu masih muda, aku percaya pada janjimu. Mei Gongzi melihatnya, dan itu menyentuh kepala Mei Gongzi lagi. Ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Mulai hari ini, aku akan mulai mengajarimu keterampilan rahasia sebenarnya dari ras Iblis Merak. Ketika kamu meninggalkan Bea Cukai, ini akan menjadi momen ketika Anda mulai menari dunia. Cahaya perak berkilauan di bawah kaki, dan dengan cepat menyelimuti ayah dan anak itu. Di antara kilatan cahaya, kedua sosok itu langsung menghilang tanpa jejak. Malam tiba, Carrie Cholege kembali tenang, di kampus yang tenang, hanya beberapa cacing dan burung sesekali bergema. Tang San duduk bersila di ruang rahasia toko akademi, menyerap budidaya energi spiritual di sini. Dengan inti jiwa dan inti spiritual, kecepatan kultivasinya meningkat dari hari ke hari, dan kekuatan tubuhnya jauh dilampaui oleh rekan-rekannya karena nutrisi energi kehidupan. Dari permukaan, dia sekarang terlihat seperti anak berusia 15 atau 6 tahun. Jika bukan karena Kaisar Iblis Agung Jing Feng yang mundur, dia akan menyapu bersih toko akademi dan membawa Mei Gongzi untuk melarikan diri. Tidak apa-apa sekarang, setidaknya untuk waktu yang singkat, saya bisa terus berlatih di sini. Di ruang rahasia toko yang penuh dengan harta surga, material, dan bumi ini, sangat bermanfaat bagi kemajuan kultivasinya. Secangkir teh susu dari Mei Gongzi membangkitkan semua kewarasannya, dan membuat hatinya penuh dengan sentuhan dan tekad. Tunggu saja dia kembali karena dia mengatakan bahwa dia akan kembali ke sini untuk memeriksa kemajuannya. Dia akan kembali ke sini untuk mencari Shuro, maka dia pasti akan kembali setelah retret selesai. Meskipun saya tidak bisa melihatnya, itu cukup untuk mengetahui bahwa dia berada di kota Carrie. Dia tidak pergi jauh, dia masih di sisinya. Tentu, menunggu tidak bisa menunggu. Dia mundur dengan Raja Iblis Besar Merak, dan secara alami meningkatkan kekuatannya. Dengan bakatnya, ketika dia kembali, dia harus lebih kuat dari sebelumnya. The Great Demon King Peacock bersedia membawanya untuk mundur bersama, dan dia harus selangkah lebih dekat untuk mewarisi tahta. Satu-satunya masalah adalah ancaman dari Kaisar Iblis Agung Jing Feng. Dan semua ini, jika Anda ingin menyelesaikannya, cara paling mudah adalah menjadi cukup kuat untuk dapat menjaga di sisinya dengan kekuatan yang cukup. Karena itu, selama retretnya, hal terpenting bagi Tang San adalah secara alami meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika Anda dapat kembali ke tingkat dewa, benar-benar membangkitkan kesadaran spiritual Anda, dan dengan demikian menguasai berbagai kemampuan dari kehidupan sebelumnya, maka Anda akan memiliki kekuatan untuk melawan musuh manapun.
mengandung kesadaran spiritual dan meningkatkan kultivasi. Bersiaplah untuk terobosan tingkat dewa di masa depan. Untuk Tangshan, setelah dua inti dipadatkan, tidak ada perlawanan terhadap basis kultivasi yang mencapai puncak peringkat ke-9. Tidak lebih dari kebutuhan untuk meningkatkan level garis keturunan mitra, sehingga levelnya juga akan meningkat. Dan masalah terbesar adalah saat menembus level dewa. Karena pemahamannya tentang dunia ini semakin dalam, yang dia pikirkan adalah bagaimana menyelesaikan masalah menerobos para dewa. Dia bukan milik alam ini, begitu kesadaran spiritualnya tumbuh dan benar-benar mencapai tingkat dewa, dia harus menyelesaikan komunikasi dengan dunia ini. Jika Anda ingin menyelesaikan komunikasi ini, Anda pasti akan terpengaruh oleh pesawat ini. Master pesawat menjaga seluruh pesawat dengan insting, pemeliharaan ini terutama menjaga keseimbangan pesawat dan kebebasan dari ancaman eksternal. 12 tingkat kekuatan dapat lahir di bintang biru, dapat dibayangkan bahwa pesawat ini tidak kalah kuat dari alam dewa biasa, tetapi tingkat itu belum mengambil langkah itu. Di masa depan, pertumbuhan Varan Star ditakdirkan untuk terkait erat dengan pertumbuhan seluruh pesawat. Penolakan eksternal hampir tak terelakkan. Bab 269, Latihan. Tangshan bukan hanya fitnah dewa biasa, dia pernah menjadi Raja Dewa. Setidaknya sampai sekarang, dia belum menemukan keberadaan tingkat Raja Dewa di pesawat ini, dan tidak mungkin memiliki keberadaan seperti itu, jika tidak, pesawat ini akan dipromosikan ke alam dewa. Begitu dia menerobos, esensi Raja Dewa terbangun, meskipun itu akan dimulai dari tingkat ke-10, tetapi itu pasti akan membuat penguasa pesawat khawatir. Penguasa pesawat manapun tidak akan membiarkan Raja Asing ada, karena begitu mereka dikuasai oleh Raja Asing, maka pesawat itu bukan lagi pesawat asli, dilahirkan ke dalam keberadaan tingkat Raja Dewa, sehingga meningkatkan pesawat ke tingkat alam Dewa Tao. Sekarang Tangshan dapat menipu penguasa pesawat karena dia masih terlalu lemah dan tidak akan dihargai oleh pesawat sama sekali, tetapi begitu dia mengungkap esensi Raja Dewa, itu akan berbeda. Pesawat itu pasti akan memusnahkannya dengan segala cara, dan tidak akan pernah menjadikannya dewa sama sekali. Sekarang Tangshan berada di peringkat ke-7, dia harus membuat persiapan yang lebih memadai untuk masa depannya menjadi dewa. Energi yang dibutuhkan untuk menjadi dewa sangat besar, dan dia tidak bisa meninggalkan planet ini sebelum menjadi dewa. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjadi dewa, Anda harus mencari peluang di pesawat ini. Untuk tujuan ini, ia harus menyiapkan beberapa kartu hall untuk dirinya sendiri, sehingga kartu hall ini cukup untuk mendukungnya menjadi dewa. Jika Anda tidak menjadi Raja Dewa, bagaimana Anda bisa membawa putra cantik itu ke detasemen? Bagaimana saya bisa melarikan diri dari dunia ini dan kembali ke alam dewa? Tangshan juga tidak punya pilihan. Dia tidak hanya memiliki keluarga dari putra yang cantik, tetapi juga anggota keluarga lainnya. Reuni keluarga adalah tujuan utamanya. Pikiran berkumpul, Tangshan kembali ke latihannya sendiri lagi. Di tubuhnya, selain 6 tanda garis keturunan yang stabil, tanda garis keturunan abu-abu hitam besar juga tergantung di sebelah inti jiwa Dantian, yang tidak akan runtuh di bawah daya tarik inti jiwa. Itu adalah merek tingkat dewa yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Gagak Kegelapan. Garis keturunan Raja Iblis Gagak Gelap ini sangat istimewa dalam persepsi Tangshan. Meskipun level itu sendiri tidak lagi cukup untuk level dewa, asal-usul aslinya adalah level dewa, oleh karena itu, ia masih memiliki beberapa keanehan tingkat dewa di wilayahnya. Setelah merasa hati-hati, Tangshan menemukan bahwa asal-usul karakteristik garis keturunan Raja Iblis Gagak Gelap sebenarnya terletak pada transformasi. Tujuan menghisap darah adalah untuk melemahkan musuh dan juga untuk menguatkan diri sendiri. Jadi secara alami sangat tidak mungkin bahwa garis keturunan yang diserap akan sama dengan garis keturunan Dark Crow. Kemudian, pembuluh darah lainnya diserap, dan yang paling penting adalah bagaimana menyerap dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri sambil mempertahankan intensitas energi sebanyak mungkin. Tangshan tidak menyukai garis keturunan Raja Iblis Gagak Gelap secara keseluruhan, tetapi dia sangat tertarik untuk mempelajari transformasi ini. Ini adalah kelahiran pesawat ini, jadi itu adalah semacam hukum milik pesawat, bahkan jika itu hanya hukum yang sangat umum, itu juga diperbolehkan ada di pesawat ini. Verifikasi timbal balik sangat membantu Tangshan untuk meningkatkan latihan Gong Xuantiannya sendiri. Ini juga membantunya untuk menjelajahi lebih banyak misteri di dunia ini. Tangshan tidak siap untuk menyerap merek garis keturunan ini,
Tetapi dia siap untuk secara serius merasakan misteri di dalamnya selama periode terakhir, dan memikirkan cara untuk mengubahnya menjadi penggunaannya sendiri. Kaisar Iblis Agung Jing Feng mundur, dan setelah perbaikan di kota Kerry, semuanya tampak kembali normal. Setidaknya untuk orang biasa, game tingkat tinggi, selama itu tidak melibatkan kelangsungan hidup mereka, secara alami tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, pertempuran mengejutkan itu masih menjadi perbincangan di jalanan. Bahkan ada kabar bahwa Great Demon King Merak akan menjadi seorang kaisar atau bahkan telah menjadi seorang kaisar. Ras Iblis Merak tidak tenang setelah memukul mundur Kaisar Iblis Besar Jing Feng. Beberapa ras iblis besar yang tidak berdiri di sisi ras Iblis Merak hampir dengan cepat dilikuidasi hari itu. Dua keluarga Wind Wolf dan Flash Leopard langsung diusir dari kota Kerry. Suku Rubah Merah menyatakan kesediaan mereka untuk menyerah kepada suku Setan Merak dan tetap tinggal. Suku Beruang King Kong memilih untuk pergi atas inisiatif mereka sendiri. Ini tidak diragukan lagi membuat kekuatan keseluruhan Kerry City, yang tidak kuat, sekali lagi menurun. Tapi relatif berbicara, kota Kerry di negara bagian ini setidaknya jauh lebih bersatu dari sebelumnya. Perombakan pasukan telah memungkinkan berbagai ras yang telah memilih untuk mendukung ras Iblis Merak untuk berkembang dan berkembang ke tingkat yang berbeda-beda. Raja Iblis Merak Besar muncul pada hari kelima setelah pertempuran. Setidaknya di permukaan, itu tidak berubah dengan cara apapun. Ini tidak diragukan lagi membuktikan kepada semua pembangkit tenaga klan monster bahwa itu masih hidup dan hidup dengan sangat baik. Justru karena inilah situasi dapat dengan cepat distabilkan dan para pembangkang dapat diusir. Dibandingkan dengan Kerry City, Kerry Cholege bahkan lebih tidak berubah. Mungkin dirangsang oleh pertempuran yang menghancurkan bumi, para siswa Kerry Cholege baru-baru ini menjadi semakin rajin dalam kultivasi mereka. Pegunungan Kerry. Laju pertumbuhan pohon emas di tepi kolam air telah dipercepat secara signifikan dalam periode terakhir. Sejak itu menjadi pohon, kecepatan menyerap vitalitas langit dan bumi telah meningkat dari hari ke hari, dan vitalitas langit dan bumi yang diserap oleh susunan pengumpul akan dicerna dan diserap olehnya pada awalnya, tempat. Gadis rubah merah yang berlatih di sekitarnya setiap hari jelas merasakan manfaatnya. Setelah pohon emas menyerap vitalitas langit dan bumi, ia akan melepaskan napasnya sendiri untuk menarik lebih banyak vitalitas langit dan bumi, dan efeknya secara bertahap melampaui formasi pengumpulan roh. Dan apa yang dilepaskannya adalah nafas kehidupan. Napas kehidupan ini melayang di udara, dan gadis-gadis rubah merah membenamkan diri di dalamnya dan berkultivasi, merasa sedikit lebih efektif. Sekarang ada 7 gadis rubah merah yang telah mempromosikan kekuatan garis keturunan rubah merah mereka sendiri ke tingkat kedua. Ini sepenuhnya terinspirasi oleh evolusi tingkat kehidupan. Ini juga membuat mereka tampak melihat harapan. Zhang Haoxuan akan datang ke sini sesekali untuk membawakan mereka makanan dan juga memperhatikan pertumbuhan pohon emas. Pohon emas sekarang memiliki diameter hampir 30 cm, dan batangnya yang terbuat dari kayu emas menjadi semakin kokoh, dan telah tumbuh hingga ketinggian 3 meter. Tunas yang lembut telah menjadi daun yang lembut, yang dapat menyerap vitalitas langit dan bumi dengan lebih baik dan mengubahnya menjadi apa yang mereka butuhkan. Zhang Haoxuan secara alami dapat merasakan nafas kehidupan yang kaya dari pohon emas. Dia bahkan mempertimbangkan apakah akan membawa siswa dari Akademi Penebusan untuk berlatih di sini untuk menyerap energi kehidupan ini. Energi kehidupan dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, tidak secara langsung meningkatkan kekuatan garis keturunan, tetapi akan meningkatkan kekuatan tubuh manusia, sehingga tubuh memiliki daya tahan yang lebih kuat, vitalitas ditingkatkan, jadi secara alami ini merangsang kekuatan garis keturunan, yang membuatnya lebih mudah untuk berevolusi. Semakin rendah garis keturunan, semakin jelas dipengaruhi oleh aspek ini. Gadis rubah merah adalah contoh yang paling jelas. Tidak ada keraguan bahwa mereka semua akan memasuki urutan kedua paling lama 1 bulan lagi. Tang San datang jelas jauh lebih sedikit daripada Zhang Haoxuan. Selama periode sebelumnya, dia telah menemani Mei Gongzi dalam operasi berburu. Setelah itu, saya harus memulihkan kesadaran spiritual saya. Baru pada hari ke-15 setelah perang berakhir, dia kembali ke pohon emas yang semarak. Kali ini, dia datang bersama Zhang Haoxuan. Tuan, melihat Tang San, gadis-gadis rubah merah bangkit dan memberi hormat. Setelah tidak bertemu untuk sementara waktu, Tuan di mata mereka tampaknya telah tumbuh banyak, sosoknya lebih tegak, dan matanya tampaknya menjadi lebih dalam dan lebih dalam.
Meskipun mereka semua tahu bahwa Zhang Haoxuan jauh lebih kuat dari Tang San, mereka tidak tahu mengapa, mereka akan memiliki rasa ketergantungan yang tak dapat dijelaskan pada Tang San dan yang lainnya. Perasaan ini mungkin karena Tang San memilih untuk membelinya di awal, atau mungkin karena perubahan magis yang dibawa oleh pohon emas. Pada awalnya, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tang San menanam pohon emas, bagaimana menggambarkan arai pengumpulan roh, dan kemudian mengubah pohon itu menjadi pohon. Bab 270, Serial. Melihat Tang San lagi, mereka merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Tapi dia tidak berani mengelilinginya, tetapi berdiri di samping setelah memberi hormat. Zhang Haoxuan tersenyum dan berkata, tingkat pertumbuhan kayu emas ini di luar dugaan saya. Benar-benar ajaib. Nafas kehidupan yang dilepaskannya sekarang menjadi lebih dan lebih intens. Dalam sebulan, gadis-gadis Anda seharusnya dapat dipromosikan menjadi tingkat 2. Dapat dikatakan bahwa itu mengubah pembusukan menjadi sihir. Organisasi belum mencoba merangsang evolusi darah dengan meningkatkan vitalitas, tetapi tampaknya itu tidak memiliki efek yang begitu baik. Bagaimana Anda melakukannya? Tang Sandao, menggunakan energi kehidupan untuk merangsang evolusi garis keturunan jelas merupakan pilihan yang tepat. Tetapi ada pertanyaan apakah energi kehidupan itu murni? Energi kehidupan yang lebih murni, semakin bermanfaat bagi evolusi garis keturunan. Dan inilah tepatnya, keuntungan dari pohon emas. Sekarang Anda tidak berpikir saya membuang-buang uang ketika saya membeli cabang-cabang ini. Zhang Haoxuan tertawa dan berkata, apakah Anda menyimpan dendam? Itulah yang Anda katakan. Saya sangat berharap itu akan tumbuh dengan cepat. Tapi saya khawatir efeknya terlalu bagus. Jika energi kehidupan terlalu kuat, kemungkinan akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, saya di sini hari ini untuk memecahkan masalah ini. Pohon emas sekarang telah memasuki keadaan lingkaran yang baik. Yang harus kita lakukan adalah membantunya tumbuh lebih cepat. Pada saat yang sama, kita juga harus menutupinya, itu. Napas. Biarkan energi kehidupan lahir tanpa menimbulkan masalah. Mata Zhang Haoxuan berbinar, lingkaran ajaib. Tang San mengangguk. Dengan konfirmasinya, mata Zhang Haoxuan tiba-tiba menunjukkan ekspresi harapan yang kuat. Untuk arai pengumpulan roh Tang San, dia sudah mempelajari 7 atau 8, dan semakin dia belajar, semakin dia kagum. Tautan yang saling terkait, pemahaman tentang kekuatan langit dan bumi, dan perubahan halus dalam lingkaran sihir jauh melebihi pengetahuannya tentang lingkaran sihir. Melihat Tang San akan membuat lingkaran sihir lagi, bagaimana mungkin dia tidak tertarik? Tang San tersenyum dan berkata, saya juga meminta bantuan guru. Zhang Haoxuan berkata, tidak masalah, apa yang harus saya lakukan? Tang Sandao, hari ini saya ingin membuat 2 lingkaran sihir. Salah satunya adalah lingkaran sihir. Fungsi utamanya adalah untuk menutupi lembah kita. Pohon emas adalah inti dari lingkaran sihir. Sekarang dapat melahirkan kekuatan kehidupan dan bertindak seperti itu. Mata sempurna. Ada lingkaran sihir lain, lingkaran menelan langit. Saya baru saja menemukan lingkaran ini, dan saya harus mencobanya sebelum saya tahu seberapa efektifnya. Lingkaran sihir yang kamu buat. Apakah kamu monster? Mulut Zhang Haoxuan berkedut. Tang San tersenyum dan berkata, aku tidak bisa menahannya, itu sangat berbakat. Kamu tidak tahu. Zhang Haoxuan berkata tanpa daya, saya tahu apa yang berguna, saya tidak bisa mempercayainya. Kalau begitu cepatlah. Tang San berkata, kita harus terlebih dahulu mengatur arai hantu, sehingga ketika kita melakukan tes arai menelan langit, tidak akan ada banyak gerakan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Zhang Haoxuan. Tang San berkata, kamu telah menguasai formasi pengumpulan roh, kan? Zhang Haoxuan mengangguk, pada dasarnya tidak ada masalah. Tang San berkata, baiklah, saya ingin Anda menyusun 18 formasi pengumpulan roh dengan saya, tepat di lembah ini. Saya akan memilih lokasi yang baik dan menentukan formasi. Yang lainnya adalah Anda perlu membayar untuk digunakan, mengatur susunan. Tanpa kayu emas sebagai pusat susunan, kami memerlukan beberapa hal lain untuk membantu. Ini adalah daftarnya. Tang San menyerahkan Zhang Haoxuan daftar yang sudah ditulis. Zhang Haoxuan melirik daftar itu, dan sudut mulutnya berkedut. Ini tidak bisa dibeli tanpa lusinan koin elemen. Tang San tersenyum dan berkata, yang lama tidak akan pergi dan yang baru tidak akan datang. Setelah Anda menjadi mahir dalam arai pengumpulan roh,
Anda dapat secara khusus menggambarkan beberapa arai pengumpulan roh untuk dijual, untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan banyak uang. Formasi. Zhang Haoxuan menatapnya dengan curiga. Tang Sandao, ini untuk menggambarkan formasi pengumpulan roh pada beberapa logam khusus. Formasi pengumpulan roh seperti itu dapat dibawa bersama kita, dan efeknya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Secara umum, efek dari formasi pengumpulan roh yang digambarkan oleh formasinya pasti lebih buruk dari yang menghubungkan ke bumi. Tapi itu juga efektif. Setelah itu, di kampus kami, semua orang di asrama dapat menggunakan lingkaran berkumpul semacam ini untuk memadatkan aura, memastikan bahwa efeknya tidak lebih buruk dari bahwa pelatihan di Kerry College. Hal-hal baik, juallah, apakah Anda pikir Anda dapat menghasilkan uang? Namun, saya sarankan untuk tidak menjual di pihak kita, biarkan organisasi menanggung penjualannya. Hasilkan uang untuk organisasi, dan bagikan dengan kami, yang aman dan mudah. Kami hanya bertanggung jawab produksi. Ini akan menjadi keahlian rahasia unik Anda di masa depan. Anda mengatakan bahwa Anda telah menelitinya. Kami akan memiliki banyak dana di masa depan, dan kami dapat membeli barang-barang bagus jika kita memilikinya. Mata Zhang Haoxuan cerah, apakah Anda bersedia menjual formasi pengumpulan roh? Organisasi mengambil keuntungan besar dari Anda. Tang San melambaikan tangannya dan tertawa, arai pengumpulan roh hanyalah formasi biasa. Selain itu, saya akan memasang pintu belakang di dalamnya, yang tidak dapat dibongkar dan dipahami. Itu milik hak cipta yang hanya bisa kita buat. Anda harus berorganisasi dengan organisasi. Katakan ya, hal ini hanya dapat dihasilkan dari Anda, sehingga kami dapat memiliki sumber daya keuangan yang berkelanjutan. Di masa depan, Anda akan menjadi master pembentukan organisasi penebusan kami. Di masa depan, kami tidak akan mengesampingkan membeli beberapa hal lain. Zhang Haoxuan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia merasakan detak jantungnya sedikit meningkat. Tentu saja, dia tahu berapa banyak manfaat yang akan diperoleh dari kumpulan formasi roh seperti itu jika mereka dapat dijual. Bagi para bangsawan hebat dari klan peri dengan garis keturunan yang sangat kuat, hal ini mungkin bukan masalah besar, dan ada juga formasi seperti arai pengumpulan roh untuk klan peri. Tapi butuh banyak uang untuk membuatnya, dan itu hanya bisa diperbaiki di satu tempat. Portabilitas arai pengumpulan spiritual ini terlalu nyaman. Selain itu, arai pengumpulan roh tidak pernah bisa dijual. Jenis formasi ini hanya dapat dimiliki oleh beberapa akademi tingkat tinggi dan bangsawan besar. Master formasi dari monster dan roh itu memiliki status yang sangat tinggi. Jika ada kumpulan dis-arai roh portabel untuk dijual, manfaatnya bisa dibayangkan. Tang San menatapnya dengan ekspresi gembira, dan berkata, "Guru, saya punya syarat." "Kamu bilang?" kata Zhang Haoxuan segera. Tang San berkata, "Pertama, nama master formasi ini adalah milikmu. Anda tidak dapat memberitahu siapapun bahwa saya membuat formasi. Saya takut akan masalah, terutama tidak dapat memberitahu organisasi. Ini bukan masalah, aku akan berdiri di luar untukmu." Zhang Haoxuan mengangguk tanpa ragu dan setuju. Tang San berkata, "Kedua, Anda tidak tahan ketika saya menghabiskan uang. Selain itu, uang yang dihasilkan oleh pengumpulan roh akan mencapai setidaknya setengah dari uang di sini. Saya mungkin perlu banyak uang di masa depan untuk mendukung penelitian dan pengembangan saya yang berkelanjutan. Anda tidak dapat memberikannya kepada organisasi. Yah, tidak ada gunanya tanpa Anda. Saya akan menjelaskan kepada organisasi. Katakan saja bahwa biaya pembuatan pola ini sangat tinggi. Ketika saatnya tiba, Anda sebaiknya mendapatkan logam untuk polanya. Ketahuilah," kata Zhang Haoxuan. Mata Tang San sedikit berubah ketika dia menatapnya, gurunya sendiri juga licik dan licik. Operasi pertunjukan ini mudah didapat. Selain itu, dia sepertinya sudah menebak bahwa bahan yang digunakan untuk membuat susunan pertemuan spiritual ini tidak akan terlalu mahal. Tidak heran jika formasi pengumpulan rohnya sebelumnya digambarkan di tanah, dan itu tidak berguna sama sekali. Tang San berkata, "Ketiga, 1 tahun. Kita harus mengumpulkan uang sebanyak mungkin dalam setahun. Lalu pergi ke pengadilan leluhur. Pergi ke sana dan temukan beberapa hal baik untuk kembali. Apakah kamu akan pergi ke istana leluhur?" Hati Zhang Haoxuan terkejut. Tang San mengangguk dan berkata, "Dari pelelangan kota Kerry, kita dapat melihat bahwa ada terlalu banyak hal baik.
Dan ada banyak hal baik yang tampaknya tidak mereka ketahui. Kami tidak membeli barang-barang mahal, tetapi mengambil kebocorannya. Ya, dan saya juga ingin pergi ke istana leluhur untuk melihat dan melihat.